Hai teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pilih-pilih nih kali ini, pick a pile ya, tanpa penanda apapun, sengaja ya. Aku mau membantu kamu untuk mempertajam intuisi kamu. Setiap orang punya intuisi, tapi ada yang peka atau bahkan ada yang tidak mau mempercayai intuisi mereka ya teman-teman. Coba tanyakan di dalam hati kamu pertanyaan ini sambil memilih di antara kedua pilihan ini ya. Sabar teman-teman, ini dia yang disediakan semesta untuk kamu. Ini dia yang disediakan semesta untuk kamu. Pilihan ke-1, pile ke-1, pilihan kedua, pile kedua. Mana sih yang paling memanggil intuisi kamu? Sekali lagi, sengaja aku tidak menambahkan penanda apapun. Aku ingin membantu kamu untuk mempertajam intuisi kamu ya, supaya kamu peka dengan intuisi kamu. Oke, langsung aja pilihan 1. Kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo semuanya yang memilih pilihan 1 atau pile ke-1. Kita mau cari tahu teman-teman, dia yang disediakan semesta untuk kamu, atau bisa disebut jodoh kamu yang direstui semesta untuk kamu. Ini fun reading, untuk hiburan, ini collective reading. Jadi bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Kalau nggak cocok sama sekali, kalau tidak nyaman sama sekali, kalau tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kamu sama sekali, ya sudah, jangan dipaksakan. Tinggal diambil yang cocoknya, ambil yang resonates-nya, didoakan segala hal yang positifnya. Ya teman-teman ya, ini pembacaannya gak akan capek-capek aku jelaskan, bisa untuk kamu laki-laki ataupun kamu perempuan. Energi dominannya kamu lebih ke maskulin atau lebih ke feminin, hanya kamu yang tahu dirimu sendiri. Oke teman-teman, kita mulai ya. Dia yang disediakan semesta untuk kamu. Page of Swords. The Star-nya aku tutupin dulu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada The High Priestess. Di sini ada Wheel of Fortune dan ada Five of Swords. Oke, dirapihin dulu. Energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia. Tapi ini lebih kuat di ada Taurus, ada Virgo, ada Aquarius. Tapi ini energi zodiak hampir semuanya adalah ya teman-teman, dari water sign, earth sign, air sign sampai fire sign ya. Oke, jodoh kamu ini jiwanya muda ya. Ada Page of Swords di sini. Dia berjiwa muda. Aku tidak bicara tentang usia. Meskipun usia dia sudah bisa dibilang dewasa, tapi dia punya jiwa muda. Ya, teman-teman mungkin orangnya lebih ceria gitu ya, pembawaannya masih suka bersenang-senang gitu, masih suka bersosialisasi, masih suka berkumpul sama teman-temannya gitu teman-teman ya. Ini banyak orang yang mengenal orang ini ya, seperti tadi aku jelaskan ya, orang ini suka sekali berkumpul dengan teman-temannya, dia banyak dikenal sama orang lain, bahkan pekerjaan yang dia miliki ya teman-teman, ini dia cukup enjoy menjalaninya. Dia senang dengan pekerjaannya saat ini, dia senang dengan karirnya, dan memang ini memang pilihannya dia. Apapun karirnya dia, entah dia wira swasta atau bahkan dia bekerja di suatu perusahaan, pokoknya dia puas dengan pekerjaannya dia. Ini tipikal orang yang sangat mandiri sekali, pintar ya teman-teman ya. Kecerdasan dan kepintarannya dia bukan hanya dia dapatkan dari pendidikan formal, tapi memang dari pengalamannya dia. Ya, di sini ada Wheel of Fortune ya. Orang ini pernah mengalami up and down-nya kehidupan lah, pernah kehilangan, pernah bahagia, kehilangan lagi, sedih lagi, kecewa lagi, marah lagi, ya manusiawi lah itu ya. Justru pengalaman hidupnya dia yang cukup berat itu yang menempa dia jadi sosok yang jauh lebih bijaksana, jauh lebih dewasa dibandingkan usia sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Ada The Star di sini ya, bahkan pekerjaan yang dia miliki saat ini nih banyak orang mengakui keberhasilannya, banyak orang yang mengakui kecerdasannya dia gitu ya, kebijaksanaannya dia bijaksana, dia pintar, dia cerdas, itu memang tertempa sama pengalaman hidupnya dia, atau bahkan memang dia berpendidikan tinggi gitu ya teman-teman. Nanti tinggal diambil yang resonates-nya saja ya. Orang ini pengalaman hidupnya sudah banyak sekali. Ada Wheel of Fortune, dia pernah ada di bawah sekali gitu ya, pernah ada di atas sekali lalu jatuh lagi kayak gitu-gitu ya teman-teman. Di sini ada Wheel of The High Priestess. Ini orang yang sangat seimbang ya. Sisi negatif dan sisi positif di dalam dirinya ini sangat seimbang orangnya gitu ya. Ada plus minusnya lah, namanya manusia, wajar ada plus minusnya ya teman-teman. Ini orang yang sangat jujur. Page of Swords dan ada The Star. Ini orang yang sangat jujur. Dia bukan tipikal orang yang suka sekali drama
Ya, jadi kalau misalnya nanti kamu sudah jadi pasangannya dia, ya kamu akan melihat kejujurannya dia di setiap perkataannya dia, di setiap tingkah lakunya dia sama kamu, dari hal yang simple sampai hal yang berat. Dia suka, dia bilang suka, intinya seperti itu, apapun itu, tentang apapun itu. Ya, kalau dia nggak suka, ya dia bilang nggak suka, jujur apa adanya sama kamu. Kalau dia ilfeel sama kamu gitu ya, mendadak ilfeel, ada sesuatu hal yang membuat dia tuh kok kayak kurang suka gitu sama kamu, ya dia akan bilang, dia akan jujur apa adanya, teman-teman ya. Dasar ini memang dia qualified ya, dia tipikal orang yang diakui lah di pekerjaannya, dia diakui kalau orang ini nih memang berhasil, sangat mandiri gitu ya teman-teman. Dan di lingkungan sekitarnya dia, entah itu di keluarganya dia, entah itu di pertemanannya dia, entah di lingkungan pekerjaannya dia, dimanapun dia berada dia selalu dicari karena energi yang dia miliki. Ya, ada the star di sini, dia punya energi healing. Ada the star, ada high priestess ya. Dia punya energi healing, punya energi penyembuhan. Bukan berarti dia seorang penyembuh ya. Mungkin profesinya dia mungkin seperti itu, kayak dokter, perawat, apoteker, apa segala macam, belum tentu. Tapi bisa saja, tapi yang aku bicarakan di sini adalah energi. Ya, energi orang ini. Orang ini selalu dicari orang lain. Apalagi kalau mereka yang lagi susah banget, lagi pengen curhat nih gitu ya. Pasti cari orang ini. Karena orang-orang yang curhat sama orang ini ketika lagi gelisah, lagi galau, mungkin kamu nanti kalau jadi pasangannya juga seperti itu ya teman-teman ya. Ini karena dengan mereka curhat aja, dengan mereka ngobrol aja, mencurahkan isi hati mereka yang lagi gelisah atau bahkan marah ya. Kalau udah selesai curhat sama orang ini, bawaannya kok tenang, bawaannya kok jadi tahu nih harus bagaimana ya mereka menyelesaikan masalah mereka, kayak gitu-gitu teman-teman. Karena energi healing, energi penenang yang dia miliki ya, ada the high priestess, menenangkan, energinya dia menenangkan. Meskipun orang ini tergantung permintaan gitu ya. Kalau misalnya seseorang cerita sama dia, siapapun itu ya, bahkan keluarganya, orang tuanya membutuhkan solusi dari dia, membutuhkan saran, membutuhkan masukan, ya dia akan memberikan masukan, memberikan saran yang positif tentu saja berdasarkan pengalamannya dia sendiri. Tapi kalau orang ini hanya ingin didengarkan, ya dia cukup mendengarkan saja. Pokoknya dia sesuai request lah gitu ya. Dia bisa menjadi pendengar yang baik. Dia juga bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik berdasarkan pengalamannya sendiri, bukan hanya teori. Pengalaman ini bukan hanya yang dia alami sendiri, mungkin dia dapat dari orang tuanya, mungkin dia dapat dari orang-orang sekitar, kayak gitu teman-teman ya. Di sini ada Page of Swords. Beberapa dari kamu mungkin Page of Swords, the Star, dan ada the High Priestess. Orang ini dan ada Wheel of Fortune. Beberapa dari kamu akan mengenal orang ini diawali dengan pertemanan melalui aplikasi. Atau mungkin kamu satu tempat kerjaan, tapi memang mengharuskan kalian ini beda kota, beda negara gitu ya teman-teman ya. Di lingkungan pekerjaan yang sama, tapi mengharuskan kalian untuk berpisah. Ada LDR di sini. Atau ya mungkin kamu kenal sama orang ini ya melalui aplikasi gitu ya teman-teman. Ya seperti itu. Beberapa dari kamu LDRan sama orang ini. Di sini ada Page of Swords. Orang ini pinter ya, karena kecerdasannya dia mampu mencari tahu tentang seseorang yang dia penasaran banget nih gitu ya, tanpa orang ini tahu. Misalnya dia cari tahu tentang kamu nih ya, penasaran dia sama kamu, dia mencari tahu tentang kamu, entah dia lewat sosial media, lewat internet, atau bahkan dia bertanya sana sini gitu ya, tanpa kamu tahu kalau dia kepo tentang hidup kamu gitu ya teman-teman ya. Dia sering sekali memperhatikan kamu dari jauh, memperhatikan foto kamu, gerak-gerik kamu di sosial media, apapun itu ya teman-teman ya. Ini secret admirer. Beberapa dari kamu sudah mengenal orang ini, cuman orang ini kayaknya belum menunjukkan perasaan sukanya sama kamu, tertariknya sama kamu ya. Mungkin ada beberapa faktor kenapa dia belum jujur. Sebenarnya dia punya sifat yang sangat jujur, tapi mungkin menurut dia ini belum waktunya. Di sini ada the High Priestess. Orang ini sangat seimbang antara sisi spiritual, sisi rohani gitu ya, dengan sisi duniawinya dia. Dia bekerja keras, dia sangat mandiri. Menurut dia uang itu penting. Sebagai manusia hidup, uang itu penting. Hal-hal duniawi itu penting menurut dia. Tapi tidak melulu itu dia pikirkan. Seimbang nih. Dia tahu kapan dia harus beribadah, dia tahu kapan dia harus menyendiri sendiri dengan dirinya sendiri, berkontemplasi, dia tahu. Ini orang yang sangat seimbang dalam segala hal di hidupnya dia, teman-teman ya. Dia sangat percaya dengan intuisinya dia. Banyak dari kamu dia mengerti tentang spiritual dan supranatural.
ya, tajam ya intuisinya dia, bahkan mata ketiganya sudah mulai terbuka. Jadi kenapa dia masih menyimpan perasaannya dia dalam diam? Karena dia sedang membawa doa perasaannya dia sama kamu. Dia sedang menunggu jawaban dari intuisinya dia, dari alam semesta, dari spirit guides. Kapan sih dia harus maju ke kamu, kayak gitu. Ya, ini salah satunya adalah seseorang yang sudah kamu kenal, tapi memang dia belum mau jujur karena dia menunggu waktu semesta. Sampai sekarang dia masih mendoakan perasaannya dia, hubungan ini, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Ya, ada Wheel of Fortune. Dia sedang menunggu jawaban dari semesta. Gitu ya, tapi ada saatnya nanti dia akan maju ke kamu. Ini aku merasa energinya banyak dari kamu sudah kenal sama orang ini, tapi kalau di depan kamu dia terkesan cuek, tapi ya dia banyak sekali mencari tahu tentang kamu. Ada Page of Swords, mungkin dia sedang mempelajari tentang kamu, banyak hal yang perlu dia pelajari, banyak ya, ya mungkin tentang masa lalu kamu, mungkin tentang sifat kamu, pekerjaan kamu, apakah kamu single atau kamu sudah double, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Itu banyak yang dia sedang pelajari tentang kamu. Ada The High Priestess, ada Page of Swords. Tapi kalau semesta sudah menggerakkan hatinya, spirit guides-nya dia sudah menguatkan dan meyakinkan hatinya, dia akan maju. Kita bicara soal jodoh ya teman-teman. Di sini ada Five of Swords. Ya, banyak yang dia pelajari. Dia tahu ketika kamu lagi bersedih, dia tahu ketika kamu lagi gundah gulana, dia tahu banget tentang kamu. Karena ada Page of Swords di sini dan ada Five of Swords. Karena ya dia kepo tentang kamu ya, dia mencari tahu tentang kamu gitu teman-teman ya. Jadi otomatis dia tahu segala hal tentang kamu. Nanti ketika dia menyatakan perasaan tertariknya sama kamu, dia ingin mendekati kamu misalnya kayak gitu teman-teman ya, dia bakalan jujur banget. Ada The Star, ini jujur banget. Dia nggak bakalan ragu-ragu lagi untuk menyatakan perasaannya sama kamu ya teman-teman. Ada Five of Swords. Ya, seperti tadi aku jelaskan, ada Wheel of Fortune dan ada Five of Swords. Bukan berarti karena dia terlihat sangat mandiri, sangat bijaksana gitu ya, banyak temennya gitu, karirnya cemerlang, diakui sama orang lain kayak gitu-gitu ya. Bukan berarti dia hidupnya enak, bukan berarti hidupnya mulus-mulus saja, tidak. Ya, bahkan dia pernah merasa dicurangi sama seseorang, sama temannya, mungkin sama keluarganya bahkan gitu ya. Ada Five of Swords di sini, dia pernah merasakan hal seperti itu. Ya, wajar manusia itu pasti mengalami up and down-nya kehidupan, termasuk dia yang disediakan semesta untuk kamu, ya teman-teman. Ini seseorang yang disediakan semesta untuk kamu ya teman-teman. Ini orang yang tahu waktu sih. Dia tahu kapan waktunya dia bercanda gitu ya, kapan dia waktunya harus serius. Ya, sama siapapun seriusnya, sama siapapun bercandanya, karena orang ini friendly banget, banyak banget temennya teman-teman. Ya, oke, di sini ada Worth Waiting For. Ya. Di sini ada Let Your Friends Help You. Oke, ada Soulmate dan ada Deception. Oke, karena kita bicara soal dia yang disediakan semesta untuk kamu, jodoh kamu sampai sehidup semati gitu ya teman-teman. Ada Worth Waiting For. Ya, orang ini layak untuk kamu tunggu. Segala hal yang indah, segala doa-doa kamu lah, jawaban dari doa-doa kamu layak untuk ditunggu. Ya teman-teman, dia layak untuk ditunggu. Karena apa? Dia akan memberikan semua perhatiannya, dia akan memberikan semua cintanya sama kamu, kesetiaannya sama kamu. Karena aku melihat orang ini kalau udah jatuh cinta banget ya, catatan, kalau sudah jatuh cinta banget. Ya, ada The High Priestess di sini. Orangnya ini setia ya sama pasangannya. Gitu ya. Ya, dia layak untuk ditunggu kok teman-teman. Sabar saja, tapi kamu sabar menunggu jodoh kamu ini, si dia datang ke kamu ini sesuai dengan waktunya semesta tentu saja. Jangan diam-diam aja gitu ya teman-teman. Lakukan sesuatu ya di dalam hidup kamu, bekerja gitu ya, melakukan hobi kamu yang positif, bergaul dan segala macamnya. Nanti kalau ada divine timing, kalau waktunya sudah datang sesuai kehendak semesta, ya dia akan datang. Ya teman-teman ya, worth waiting for, dia layak untuk ditunggu. Persatuan kalian ini layak untuk ditunggu. Let your friends help you, seperti tadi aku jelaskan. Ini kamu sudah lama mengenal orang ini, sebagian besar sih kenal dari lingkungan pekerjaan ya. Entah kamu dikenalin sama teman kerja kamu, atau memang ini satu tempat kerjaan sama kamu, tapi dia kelihatan cuek banget di depan kamu. Ya, kamu nggak akan menyangka kalau orang ini suka sama kamu. Ini secret admirer, banyak sekali energi secret admirer atau mencintai dalam diam. Tapi setiap orang aku percaya punya seseorang yang dipercaya, gitu ya, sahabat, teman untuk berbagi misalnya. Ya, ketika waktunya tiba, dia siap untuk menyatakan perasaannya sama kamu, teman-teman. Sahabatnya dia atau teman-teman kalian akan membantu persatuan kalian. Ditunggu saja. Tapi tunggunya dengan manfaatkan waktu kamu.
Ini dengan hal-hal yang berguna ya teman-teman ya. Kerja, lakukan hobi ya seperti tadi aku jelaskan lah ya. Biarkan teman-teman kamu membantu kamu. Ya, ada soulmate ya. Ini soulmate kamu. Dan dia menganggap kamu soulmate-nya dia. Ini hubungan soulmate sih. Ya, belahan jiwa lah. Kalian ini sama-sama menganggap ini belahan jiwaku. Ada keyakinan yang ada di dalam hati kamu dan hatinya dia. Ada deception. Ya, dia sampai sejauh ini masih memakai topeng. Dia tidak jujur sama kamu. Bukannya tidak, tapi belum. Aku merasakan energi dia akan jujur sama kamu karena ya mungkin dia lagi curhat sama teman-temannya, meminta saran, meminta bantuan gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin teman-temannya dia juga teman-teman kamu. Kamu ada di circle pertemanan yang sama dia. Ya teman-teman ya. Ya, sampai saat ini dia masih menggunakan topeng, dia tidak jujur sama kamu, belum jujur sama kamu. Tapi jangan khawatir, kita bicara jodoh, kita bicara dia yang disediakan semesta untuk kamu. Jadi ini tinggal menunggu waktunya semesta aja untuk dia datang ke kamu, untuk dia jujur sama kamu. Karena dia benar-benar mengikuti intuisinya dia. Ada The High Priestess ya teman-teman ya. Inisial kamu atau inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu, atau namanya dia yang disediakan semesta untuk kamu teman-teman ya. Oke, aku rapihin dulu. Oke, di sini ada huruf Q, O, Q, N, O, lagi ada U, ada H, lagi sorry, ada H, ada B, maksudnya itu ya. Ada H, ada B, ada I, ada G, ada V dan U, ya teman-teman. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang si dia yang sudah disediakan semesta untuk kamu? Angels. Oke. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang si dia yang sudah disediakan semesta untuk kamu, alias jodoh kamu ya, bisa disebut seperti itu. Apalagi yang perlu kamu ketahui? Pilihan satu, oke. Di sini ada home, dan di sini ada live in the present, oke. Teman-teman, ini dia punya karir yang sangat baik ya, otomatis ya keuangannya juga cukup baik gitu ya, karirnya cemerlang lah. Tapi meskipun dia punya banyak uang, dia bukan tipikal orang yang suka sekali berbusana yang berlebihan ya, atau pergi ke tempat-tempat yang berlebihan. Dia cukup sederhana. Pola hidupnya ini cukup sederhana ya teman-teman, karena ini orang yang sangat bijaksana. Jadi menurut dia ya, meskipun dia banyak uang gitu ya, tidak perlu dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang kurang penting seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada angels ya, seperti tadi aku jelaskan. Ada The High Priestess, ada angels. Orang ini sangat peka ya, intuisinya sangat-sangat tajam. Dia tahu siapa yang menjaga dia ya, spirit guides dalam bentuk angel, mungkin malaikat gitu, dia tahu. Mungkin dia memang sudah menyadari bahwa yang menjaga dia mungkin malaikat gitu teman-teman ya. Di sini ada home ya, kamu bakalan nyaman banget sama dia, kamu bakalan dibuat nyaman banget sama orang ini dengan kecerdasannya dia, dengan keterbukaan pola pikirnya dia, dengan kebijaksanaannya dia. Kayak gitu-gitu ya teman-teman, ada home. Kamu bakalan nyaman banget sama orang ini. Bukan hanya kamu yang akan dia beri kenyamanan, tapi mungkin keluarga besar kamu juga. Ya, dia tipikal orang yang sangat mencintai keluarganya, dan kalau kalian sudah berpasangan nanti mungkin dia akan mencintai keluarga kamu juga. Di sini ada live in the present, seperti tadi aku jelaskan. Sambil menantikan waktunya semesta untuk menyatukan kalian berdua, entah kalian untuk bertemu, perkenalan, atau bahkan menikah nanti, lakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang membuat kamu bahagia, hal-hal yang positif, apapun itu. Hobi, pekerjaan, berkumpul sama keluarga, berkumpul sama teman-teman kamu, apapun hal yang positif. Jangan diem-diem saja. Ya, teman-teman ya, bergaul. Gitu ya. Nanti pokoknya tahu-tahu datang aja kalau semesta sudah menghendaki. Teman-teman, ini bacaannya untuk kamu yang single atau bahkan kamu sudah berpasangan. Ya, kamu bisa lihat apakah salah satu dari ciri-ciri ini ada di dalam pasangan kamu atau tidak ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Sekali lagi ini fun reading ya, untuk hiburan, jadi jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok. Oke teman-teman, itu dia yang disediakan semesta untuk kamu. Orangnya sangat sederhana sih pokoknya ya. Secara fisik menarik, tapi dia tidak mau terlalu menonjolkan kemenarikan fisiknya dia ini. Ya, oke, itu dia. Semoga cocok teman-teman pilihan satu. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih pile kedua atau pilihan kedua. Secara intuisi memanggil kamu ke pile kedua nih. Ya, kita mau cari tahu teman-teman, dia yang sudah disediakan semesta untuk kamu, atau bisa kamu sebut jodoh kamu lah ya. Sabar teman-teman, bagi kamu yang lagi bertanya-tanya seperti apa sih jodohku, kapan sih datangnya dan sebagainya. Sabar, semesta sudah menyediakan dia untuk kamu. Ya, kita mau cari tahu seperti apa orangnya. Teman-teman, by the way, ini bacanya bukan hanya untuk kamu yang single ya. Untuk kamu yang sudah berpasangan juga boleh. Mungkin kamu bisa melihat apakah salah satu dari ciri-cirinya ini yang aku sebutkan ini
kalau kamu resonate ya, ada di pasangan kamu atau tidak ya. Teman-teman, ini fun reading, ini hiburan. Jadi jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok. Ya, ini collective reading. Jadi bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Nanti tinggal diambil yang cocoknya saja. Tinggal diambil yang resonates-nya saja sama kamu. Kalau nggak cocok sama sekali nih dari awal sampai akhir, ya sudah, jangan dipaksakan. Ya, teman-teman ya. Dan aku nggak akan capek-capek jelaskan bahwa ini bacaan untuk kamu yang laki-laki atau perempuan. Untuk kamu energi dominan lebih ke feminin atau lebih ke maskulin. Hanya dirimu yang tahu dirimu sendiri ya, teman-teman. Oke, nanti tinggal diambil yang resonance-nya saja. Oke, kita mulai buka kartunya untuk kamu pilihan kedua. Di sini ada Nine of Cups. Di sini ada Ace of Pentacles. Banyak uangnya, teman-teman. The Hermit, oke. Six of Cups dan ada The Lovers, oke. Oke, di sini ada Gemini, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Virgo kuat di sini, Taurus kuat di sini. Ya, teman-teman, energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang disediakan semesta untuk kamu. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa energi, kamu tinggal diambil yang cocoknya saja nanti ya. Seperti tadi aku jelaskan di awal, orang ini sudah memiliki apapun yang dia inginkan. Ada Nine of Cups, dia orang yang sangat bahagia sekali. Dia orang yang sangat bahagia sekali. Karena apa? Dia jago manifestasi. Ada Nine of Cups, ada The Hermit. Dia jago manifestasi. Jadi kalau dia menginginkan sesuatu, pokoknya dia nggak akan pernah kenal lelah untuk mengejar itu semua. Terutama dalam hal materi. Jujur aku lihat dari Ace of Pentacles ya. Dia pekerja keras banget. Secara materi dia tidak berkekurangan. Apapun yang dia kehendaki ini rata-rata sudah dia miliki. Ya, teman-teman, ada Nine of Pentacles, Nine of Cups dan ada The Lovers. Teman-teman, secara jujur aku jelaskan ya. Aku akan jelaskan hasil readingan kamu apa adanya ya, sejujur-jujurnya. Ini agak player orangnya, bukan agak tapi banget. Ya, ada Nine of Cups dan ada The Lovers. Orang ini banyak sekali pilihannya sebenarnya. Ya, teman-teman ya, tidak usah diragukan lagi, tidak bisa dipungkiri. Orang ini banyak pilihannya karena apa? Secara karir dia sangat sukses. Ya, udah otomatis itu menarik mata lawan jenis lah, menarik hati lawan jenis lah, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini ada Nine of Cups. Secara penampilan, secara fisik sangat menarik. Ya, teman-teman ya. Jadi dia tahu banget nih keunggulannya dia. Dia tahu banget kelebihannya dia, baik secara fisik maupun secara karir maupun secara kehidupan maupun secara sifat, apapun itu dia tahu. Dia tahu kelebihannya dia. Dia sangat bangga dengan kelebihannya dia itu. Ya, tapi kalau dia sudah sangat jatuh cinta, ini kan aku bicara player ya, agak suka tebar pesona, dia tahu kelebihannya dia secara fisik gitu ya. Dia tahu banyak sekali yang suka sama dia, menawarkan hati sama dia tahu banget itu. Kalau dia tidak terlalu jatuh cinta sama seseorang ya dia menanggapi itu semua. Ya, kalau dia tidak terlalu jatuh cinta sama seseorang, dia tidak akan serius dalam hubungan itu. Dia otomatis ya akan menanggapi setiap perasaan yang ditawarkan sama orang ini. Ya, gimana sih sifat player, teman-teman kalian tahu lah ya. Tapi teman-teman, ada Ace of Pentacles dan ada The Hermit di sini. Tapi kalau dia sudah memutuskan hatinya untuk siapa, dia pokoknya udah hatinya nih udah terpikat dengan satu orang, ya dia bakalan setia. Dia bakalan setia dengan hubungan itu, teman-teman ya. Tapi karena kita bicara tentang dia sudah disediakan semesta untuk kamu, atau ini kita bicara soal jodoh ya, mungkin kamu yang akan membuat dia ingin merubah sifat negatifnya dia ini ya. Mungkin kamu yang akan membuat dia berubah lah, jauh lebih serius dalam suatu hubungan cinta, jauh lebih setia mungkin gitu, teman-teman ya. Orang ini suka sekali doa sebenarnya, ada The Hermit. Apa-apa doa gitu ya. Dia lagi sedih, dia lagi marah, dia berdoa. Dia bermeditasi, dia berkontemplasi. Ya, di sini ada Ace of Pentacles dan ada The Hermit. Teman-teman, sejujurnya memang aku melihat orang ini yang ada di pikirannya ini cuma duit, mandiri secara finansial gitu ya. Di kemandirian secara finansial, karirnya dia ini memang menurut dia menjadi salah satu kebanggaan dirinya lah. Gitu ya, teman-teman. Tapi meskipun begitu bukan berarti dia tidak percaya Tuhan. Bukan berarti dia tidak percaya tentang spirit guides. Tidak, bukan berarti seperti itu. Dia tahu kapan dia beribadah. Dia tahu kapan waktunya dia beribadah. Dia tahu kapan waktunya dia mau berkeluh kesah dengan pencipta sama spirit guides-nya. Dia tahu. Dia kapan waktunya menyendiri saja tanpa ada orang lain, dia tahu.
seimbang nih antara sisi duniawinya dia ya dengan sisi rohaninya dia. Dia termasuk orang yang cukup taat dengan agama dan kepercayaan yang dia anut ya teman-teman ya. Seperti itu. Untuk kamu yang menonton videoku, kamu perempuan dan ini yang disediakan semesta untuk kamu ini laki-laki. Ini kayaknya orang ini secara usia nih teman-teman ya, secara usia memang jauh lebih dewasa dibandingkan kamu ya. Dan juga tinggi badannya jauh lebih tinggi dibandingkan kamu. Cukup jauh lah perbedaan tinggi kamu dengan pasangan kamu ini. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu perempuan ya. Di sini juga ada six of cups ya. Ya, kalau kamu perempuan yang menonton videoku, yang disediakan semesta ini ya jauh lebih dewasa secara usia sama kamu, mungkin secara sifat juga seperti itu, dan secara tinggi badan juga cukup jauh ya sama kamu teman-teman ya. Oke, aku melihat di sini dia ini sudah kamu kenal. Mungkin ini teman kecil kamu, mungkin teman sekolah kamu waktu SD gitu ya, SMP, SMA, kuliah. Intinya kamu sudah lama kenal sama orang ini. Ada Six of Cups. Bahkan beberapa dari kamu aku merasa kamu pernah punya hubungan spesial sama orang ini, mantan kamu. Mungkin kamu pernah pendekatan atau bahkan kamu mungkin pernah punya hubungan cinta sama orang ini, entah menikah, entah pendekatan, entah kalian pernah mungkin pacaran cukup lama gitu ya. Sedikit dari kamu, orang yang disediakan semesta untuk kamu sesungguhnya adalah orang yang memang pernah punya hubungan sama kamu, atau mungkin sekedar berteman di masa kecil gitu ya, pertemanan cukup akrab. Entah kenapa kalian berpisah, mungkin pindah rumah, mungkin pindah sekolah, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Banyak dari kamu ini, sedikit dari kamu sudah mengenal orang ini, bahkan pernah punya hubungan cinta sama si dia ini teman-teman ya. Mungkin ini teman kerja kamu di tempat yang lama, kayak gitu-gitu ya. Secara fisik sangat menarik, ada Nine of Cups dan ada The Lovers, sangat menarik. Ini diakui lawan jenis bahkan. Jadi nggak heran nih, dia punya fisik yang menarik, dia punya karir yang sangat sukses, dia pekerja keras banget juga gitu ya. Pergaulan dia cukup luas. Di sini ada Nine of Cups ya teman-teman ya, dia pergaulan cukup luas. Dia orang yang cukup senang bersosialisasi, banyak hobinya, sangat disiplin. Kalau aku lihat ya, banyak hobinya, sangat disiplin. Jadi di luar pekerjaannya dia masih banyak yang dia kerjakan ya, entah hobi, entah berkumpul sama keluarga, sama teman dan sebagainya. Bukan tipikal orang yang suka berdiam-diam diri aja. Berdiam diri ini ya ketika dia beribadah, ketika dia lagi bermeditasi, atau lagi ingin menyendiri, atau sedang ingin ya meredam amarahnya dia, kekecewaannya dia terhadap seseorang, kayak gitu-gitu ya. Dia punya intuisi yang sangat tajam. Jadi mungkin ketika nanti kalian bertemu ya, secara intuisi ini dia langsung nyaman sama kamu teman-teman. Ada The Hermit dan ada Six of Cups ya teman-teman. Ini intuisinya sangat tajam. Jadi dia tahu nih siapa yang layak untuk dia, siapa yang cuman memanfaatkan dirinya, memanfaatkan kelebihannya dia, memanfaatkan uangnya dia, baik di sisi pertemanan bahkan sisi percintaan ya. Dia sangat percaya dengan intuisinya dia. Kedekatannya dia dengan pencipta, kedekatannya dia dengan spirit guides-nya dia, ya itu menghasilkan intuisi yang tajam untuk dia. Dalam segala hal, memilih pekerjaan, karir, pertemanan, kisah cinta, segala macam dia benar-benar connecting dengan intuisinya dia, bertanya dengan intuisinya dia. Jadi dia tahu nih, ketika nanti dia bertemu sama kamu, ini nih yang pantas untuk aku gitu ya teman-teman. Ada kenyamanan. Langsung ada kenyamanan yang dia rasakan dari kamu. Karena kita memang bicara tentang jodoh, bicara tentang ini dia yang disediakan semesta untuk kamu, teman-teman ya. Ada Six of Cups di sini. Ya, dia tahu kalau kamu adalah soulmate-nya dia, belahan jiwanya dia, seseorang yang memang untuk dia. Dari sekian banyaknya lawan jenis yang mendekati dia, cuman kamu yang membuat dia nyaman. Cuman kamu yang membuat dia bisa jadi berubah jauh lebih baik. Mungkin tidak dengan waktu yang secepat itu, tapi pelan tapi pasti. Pertemuan kamu dengan dia ini akan merubah sifat-sifat negatifnya dia jauh lebih positif ya teman-teman, jauh lebih tenang, jauh lebih teduh, jauh lebih setia yang terutama itu ya. Karena ini memang aku nggak bisa bohong, orang ini mantan player ya teman-teman ya. Dia suka mewarnai rambutnya, dia suka sekali mewarnai rambutnya. Mungkin warna rambutnya dia aslinya warna Asia ya, coklat hitam kayak gitu, tapi dia suka sekali mewarnai rambutnya. Mungkin ini menjadi salah satu syarat atau menjadi salah satu menurut dia menjadi salah satu faktor supaya dia kelihatan baik di depan rekan kerjanya dia, klien bisnisnya dia, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Atau memang dia suka sekali dengan fashion yang agak ya suka sekali berganti-ganti lah
fashionnya dia, gaya rambutnya dia, warna rambutnya dia, gaya berbusananya dia, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Tapi intinya ya, dia ini suka sekali mengganti warna rambutnya, gitu ya. Oke, kita cari tahu lagi, ada chemistry ya. Ini ada energi tarik-menarik antara kamu dengan orang ini. Pokoknya ketika dia bertemu sama kamu, terutama ya ketika dia bertemu sama kamu, dia langsung kayak, dia mungkin juga heran ya, ada chemistry dan ada Six of Cups teman-teman. Mungkin dia juga heran sama dirinya sendiri, sama hatinya sendiri. Kok sama yang lain dia nggak bisa merasakan hal seperti ini, tapi begitu ketemu sama kamu, ada keinginan untuk mendekati kamu, ada keinginan untuk mengenal kamu jauh lebih dekat lagi, gitu ya. Ada chemistry. Ada ketertarikan bukan hanya secara fisik sama kamu. Kamu pun juga seperti itu sama dia. Karena kita bicara jodoh, jadi bukan hanya satu pihak saja ya teman-teman ya. Semesta pun akan menggerakkan hati kamu untuk mendekati dia, untuk tertarik sama dia, untuk menerima cintanya dia mungkin gitu. Terutama dia ke kamu. Ada energi tarik-menarik antara kamu ke dia ke kamu ya. Bukan hanya ketertarikan secara fisik di antara kedua belah pihak, cuman mungkin ya hati yang sudah berbicara, intuisi yang sudah berbicara ya teman-teman. Di sini ada retreat, ada release your ex, dan ada healing family issue. Retreat, dia suka sekali alam, ya, dia suka sekali alam, apalagi kalau dia memang orang yang sangat suka bersosialisasi, banyak temennya gitu ya, banyak uangnya orang ini. Tapi dia entah kenapa dia lebih suka alam, menyatu dengan alam. Kemanapun dia ingin berlibur, kemanapun dia pengen pergi, dia suka alam. Mungkin ya nanti ketika kamu berhubungan sama dia, dari pendekatan, pacaran, bahkan sampai kalian nanti menikah nanti ya, dia mungkin akan lebih suka ngajak kamu ke alam sih berliburnya. Kamu, keluarga kamu, anak-anak kalian nanti, atau ketika kalian masih pendekatan gitu ya. Alam itu banyak ya, pegunungan atau hal-hal yang sifatnya ada airnya gitu teman-teman. Di sini ada release your ex. PR untuk kamu ya, yang harus kamu selesaikan sebelum kamu bertemu sama orang ini, bahkan siapapun itu ya, dia, kamu, kalian semua, kita semua gitu ya. Kalau mau bertemu dengan jodoh, itu harus mempersiapkan hati kita untuk menerima cinta baru. Dengan cara apa? Lepaskan energi-energi kemarahan, kekecewaan dari masa lalu. Release your ex ya. Release your ex bukan hanya ya kamu putus sama seseorang, kamu berpisah sama seseorang dari masa lalu kamu yang menyakitkan, bukan hanya itu, tapi juga memaafkan masa lalu kamu, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri kamu, memaafkan si dia, masa lalu kamu yang mungkin memang sangat menyakitkan mungkin. Tapi kalau memang kamu ingin bersatu dengan dia yang ditakdirkan untuk kamu, yang disediakan semesta untuk kamu, ya memang itu yang harus kamu lakukan. Berdamai dengan keadaan, memaafkan seseorang bahkan kalau orang itu sangat menyakiti kamu. Release your ex. Ya, teman-teman. Jadi jangan ada menyimpan kemarahan lagi sama masa lalu kamu. Jangan membawa-bawa masa lalu kamu ini di di hubungan cinta kamu selanjutnya. Gitu ya, selama kamu belum selesai dengan pekerjaan rumah kamu ini, ya mungkin semesta akan pending pertemuan kamu dengan sang jodohmu ini. Begitupun dengan dia ya, kita semua punya PR, punya pekerjaan rumah ya teman-teman. Release your ex, kemarahan, kekecewaan ya. Jadikan masa lalu itu, masa lalu yang menyakitkan dalam hal pertemanan, percintaan terutama, itu pelajaran aja, tapi jangan dibawa marah. Jangan terlalu berlama-lama untuk marah sama masa lalu kamu ini ya. Bersihkan energi kamu teman-teman. Ada healing family issue. Di sini ada release your ex. Ini kalau menurut aku ya bukan hanya mantan sih, tapi mungkin kamu melihat pengalaman hidup seseorang, mungkin orang tua kamu, sahabat kamu. Jadi pengalaman hidup mereka ini mungkin kamu lihat, kok kalau punya pasangan nggak enak ya, kok kalau punya pasangan isinya cuman sakit doang ya, kayak gitu-gitu. Jangan kamu lepaskan itu dulu. Entah yang kamu alami sendiri, entah memang mungkin pengalaman dari orang lain. Ya, lepaskan rasa takut kamu, keraguan-raguan kamu, rasa tidak percaya kamu terhadap lawan jenis, rasa tidak percaya kamu sama yang namanya cinta sejati, gitu ya teman-teman ya. Release your ex ini banyak. Intinya kamu bersihkan hati kamu dari energi-energi negatif ya, maksudnya energi-energi ketidakpercayaan terhadap cinta itu sendiri. Healing family issue. Kalau kamu yang merasa masih punya masalah dengan keluarga kamu, ya, orang tua, adik kakak, coba dibersihkan dulu. Ini sih intinya kamu disuruh membersihkan energi kamu dulu dari semua kenegatifan, kemarahan, rasa dengki, rasa iri, kayak gitu-gitu ya. Energi negatif tuh banyak teman-teman ya, kekecewaan, kayak gitu-gitu, dari mantan dan juga dari keluarga sih. Ya,
ya mungkin kamu punya masalah lah dengan keluarga kamu. Mungkin dia juga seperti itu. Ya, sebelum kalian nanti bersatu dipertemukan semesta gitu ya. Ya, bersihkan semua energi-energi kemarahan itu dulu dari keluarga kamu, energi kemarahan ke keluarga kamu, energi kemarahan dari masa lalu kamu ini, ya. Oke. Inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia yang disediakan semesta untuk kamu. Pilihan kedua. Semesta. Rapiin dulu teman-teman. Banyak sekali. Oke, di sini aku melihat ada huruf P, Z, Y, B, C, C lagi, ada A, ada N, ada A lagi, ada Y, D, P, Q, dan Y, ya. Oke, kita cari tahu lagi tentang si dia yang disediakan semesta untuk kamu. Pilihan kedua, file kedua. Oke, jatuh. Sebentar. Di sini ada home, di sini ada live in the present. Satu kartu lagi. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang si dia yang telah disediakan semesta untuk kamu. Sabar aja teman-teman ya. Kalau semesta sudah menghendaki, nggak ada yang nggak mungkin. Tentang penyatuan kalian apalagi gitu ya. Oke, satu kartu lagi. Apalagi yang perlu kamu ketahui tentang si dia yang sudah disediakan semesta untuk kamu. Problem resolved. Oke. Home ya. Kamu bakal nyaman banget sama dia, teman-teman ya. Seperti tadi aku jelaskan, orangnya memang mantan player lah, intinya seperti itu, mantan player. Suka sekali tebar pesona kalau dia nggak terlalu jatuh cinta sama seseorang, atau dia belum bisa hidup serius ya, belum bisa berkomitmen, kok hidup serius sih, belum bisa berkomitmen dalam hubungan cinta gitu ya. Dia belum bisa menemukan soulmate-nya dia, true love-nya dia, ya dia bakalan terus-terusan seperti itu ya. Jadi seorang player, mungkin kamu yang bisa merubah dia. Dan ketika dia jatuh cinta, dia bakalan setia banget sama kamu. Di sini ada home, dia akan memberikan banyak kenyamanan sama kamu secara cinta, perhatian, bahkan secara materi. Dia bukan tipikal orang yang sangat pelit gitu ya. Dia bukan tipikal orang pelit sama orang-orang yang dia cintai, keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, kayak gitu ya. Bakalan nyaman banget. Kamu bakalan dikasih semua yang kamu inginkan. Ya. Live in the present, teman-teman. Seperti tadi aku jelaskan, hidup kita ini tergantung dari semesta. Semesta memang menyediakan dia untuk kamu. Tapi dia masih banyak PR, kamu juga banyak PR. Ada release your ex dan ada healing family issue. Aku merasa di sini banyak yang punya masalah dengan keluarga inti, keluarga kamu lah ya, teman-teman. Itu diselesaikan dulu. Jadi sambil menunggu kedatangan dia, sambil menunggu penyatuan kalian berdua ini, teman-teman, ya coba selesaikan masalah kamu itu dulu, lakukan segala hal yang positif, berkumpul sama orang-orang yang mendukung kamu, bekerja, mencari uang misalnya, karena hidup itu bukan hanya cinta-cintaan aja, kamu juga perlu uang kan, gitu ya, untuk kelangsungan hidup kamu selama kamu masih hidup, gitu. Ya apapun yang kamu ingin lakukan saja yang membuat kamu bahagia. Selama itu hal yang positif, lakukan saja sambil menunggu divine timing. Ya, sambil menunggu kehendak semesta untuk penyatuan kalian berdua. Nikmati hari-hari kamu. Ya, jadi versi terbaik dirimu. Teman-teman ya, dia juga seperti itu. Karena fokusnya dia saat ini ya kerja. Gitu ya, sama sisi rohaninya dia seimbangkan. Di sini ada problem resolve. Teman-teman, di sini ada the hermit dan ada problem resolve. Teman-teman, orang ini karena kecerdasannya dia, karena kepandaiannya dia, karena pengalaman hidupnya dia sudah cukup lama ya, teman-teman. Jadi dia bisa memberikan solusi-solusi yang masuk akal, positif untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan dia, terutama untuk nanti misalnya nih kamu punya masalah di dalam hubungan cinta kalian. Pokoknya dia punya solusi lah. Punya solusi, punya masukan, saran-saran yang positif untuk hubungan kalian, untuk orang-orang yang membutuhkan bantuannya dia ya, terutama ya, ada problem resolve. Jadi kalau misalnya dia memberikan saran, masukan berdasarkan pengalamannya dia juga tentunya ya, dia kalau memberikan saran itu rata-rata orang lain ini menerima ya, dan rata-rata masukan yang dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya dia, membutuhkan saran dari dia ini ya dilakukan. Gitu ya teman-teman ya. Dia bisa membantu, memberi saran, masukan yang positif untuk mereka yang membutuhkan bantuan sih. Ada problem resolved ya teman-teman ya. Dari pengalaman hidupnya dia, dari kecerdasannya dia juga, sebenarnya seperti itu ya. Dia sering sekali diajak curhat sama orang sih, kamu, keluarganya, teman-temannya dia, kayak gitu ya. Oke teman-teman, pilihan kedua itu dia yang disediakan semesta untuk kamu. Sabar aja, lakukan yang terbaik di dalam hidup kamu. Nanti pokoknya tahu-tahu kamu ketemu sama dia teman-teman ya, sabar aja. Oke, semoga cocok ya. Bye-bye.